Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita belajar lagi pada materi psikologi kepribadian secara khusus, yaitu materi psikoanalisis humanistis, yaitu tokohnya Erich Fromm. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai teorinya Erich Fromm, teori kepribadiannya, mulai dari awal sampai akhir. Silahkan kita perhatikan bersama apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal mengenai teori kepribadian. Pada pertemuan hari ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Erich Fromm. Nah, di sini gambaran umum dari teori Erich Fromm, yakni Erich Fromm menyatakan bahwa manusia pada masa modern telah terpisah dari kesatuan prasejarah mereka dengan alam dan juga dengan satu sama lain. Namun, mereka memiliki kekuatan akal, antisipasi, dan imajinasi. Jadi, pada dasarnya individu itu punya kemampuan akal, imajinasi, dan antisipasi seperti itu. Nah, di sini Fromm mengembangkan teori kepribadiannya menekankan pada pengaruh sosiobiologis, sejarah, ekonomi, dan struktur kelas. Jadi dipengaruhi oleh sosiobiologis, kemudian sejarah, ekonomi, dan struktur kelas, seperti itu. Nah, asumsi dari psikologi humanistis itu sendiri bahwa manusia terpisah dengan dunianya dan menghasilkan perasaan kesendirian dan isolasi sehingga dikatakan sebagai kecemasan dasar. Nah, seperti itu. Jadi ketika seseorang terpisah dari dunianya, dia akan mengalami yang dikatakan sebagai kecemasan dasar, seperti itu. Itu sekilas gambaran umum mengenai psikoanalisis humanistisnya Erich Fromm. Seperti itu. Untuk biografinya sendiri, Erich Fromm itu lahir 23 Maret tahun 1900 di Jerman, seperti itu, di Frankfurt lebih tepatnya. Nah, teman-teman untuk biografi ini bisa membaca lebih banyak di bukunya Face Teori Kepribadian, buku 1, atau e-book yang telah saya bagikan di e-learning, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, asumsi dasar dari teorinya Erich Fromm meyakini bahwa manusia tidak seperti hewan atau binatang dan telah tercerai-berai dari kesatuan prasejarahnya dengan alam. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka tidak memiliki insting kuat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah, melainkan mereka telah memperoleh kemampuan bernalar, tadi imajinasi, antisipasi tadi ya. Nah, keadaan ini dikatakan sebagai dilema manusia, seperti itu. Nah, manusia yang mengalami dilema dasar ini, mereka telah terpisah dengan alam, namun memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa dirinya telah menjadi makhluk yang terasing, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Dalam teori kepribadiannya Erich Fromm itu ada dikatakan sebagai kebutuhan manusia, seperti itu. Kebutuhan manusia, Erich Fromm menjelaskan itu seperti berbeda dengan hewan. Hewan itu kan kebutuhannya ya makan, minum, dan itu dipenuhi karena insting mereka. Nah, kalau manusia itu tidak sebatas seperti itu. Ada kebutuhan eksistensial. Nah, ini yang membedakan manusia dengan hewan. Ada kebutuhan eksistensial. Di sini dikatakan manusia tumbuh dari usaha mereka menemukan jawaban atas keberadaan mereka dan menghindari ketidakwarasan. Artinya menghindari dirinya agar tidak mengalami gangguan lah, atau tidak sehat mental, seperti itu. Nah, dikatakan Fromm menyatakan bahwa perbedaan penting antara manusia yang sehat secara mental dan tidak waras, atau yang sehat mentalnya dan tidak sehat mentalnya adalah
ketika manusia yang sehat itu telah menemukan jawaban atas keberadaan mereka. Jadi keberadaan mereka di dunia itu dia memiliki jawabannya seperti itu. Dan itu sesuai dengan jumlah kebutuhan manusia tersebut seperti itu. Dengan kata lain, individu yang sehat lebih mampu menemukan cara untuk bersatu kembali dengan dunia, yaitu dengan cara yang produktif memenuhi kebutuhan manusiawi akan keterhubungan, keunggulan, keberakaran, kepekaan akan identitas dan kerangka orientasi seperti itu. Jadi teori kepribadiannya Fromm nanti ciri-ciri seseorang itu sehat secara mental ada hal tadi, keterhubungan, keunggulan, keberakaran, peka akan identitas dan kerangka orientasi seperti itu. Bisa difahami ya? Oke, saya lanjutkan. Yang pertama keterhubungan. Nah, relatedness atau keterhubungan itu merupakan dorongan untuk bersatu dengan orang atau lebih. Jadi dia memang ada relasi dengan orang lain, tidak berdiam diri atau memisahkan diri dari lingkungannya seperti itu. Nah, cirinya itu ada 3. Keterhubungan itu ada kepasrahan, kekuasaan, dan cinta seperti itu. Dengan cara ini, keberadaannya sebagai individu tidak lagi terpisah dan ia menjadi bagian dari seseorang atau sesuatu yang lebih besar dari dirinya dan merasakan jati diri dalam hubungannya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh siapapun tempat manusia tersebut memasrahkan dirinya seperti itu. Jadi ada kepasrahan, kekuasaan, dan cinta seperti itu. Nah, Fromm sendiri menjelaskan cinta itu sebagai sebuah jalan atau satu-satunya jalan untuk seseorang bersatu dengan dunia. Nah, seperti itu. Dan dalam waktu yang sama mencapai individualitas dan integritas karakter maksudnya. Dengan kata lain begini, Fromm itu menjelaskan cinta adalah kesatuan dengan seseorang atau sesuatu di luar dirinya dengan kondisi memegang teguh keterpisahan dan integritas diri sendiri. Jadi meskipun kita mencintai seseorang, pada dasarnya kan ada 2 individu yang berbeda. Nah, itu cinta yang dimaksud Fromm di sini tidak terlalu mengekang dari kebebasan lawan jenisnya atau pasangannya seperti itu. Jadi tetap punya prinsip masing-masing, cuma cinta di sini saling melengkapi. Simbiosisnya kalau dikatakan simbiosis itu yang mutualisme seperti itu. Ada yang mencintai dan ada yang dicintai seperti itu. Oleh karenanya dalam cinta itu ada 2 orang yang dapat menjadi satu, namun tetap terpisah seperti itu. Fromm menjelaskan lebih jauh, ada 4 elemen dasar yang dikatakan sebagai cinta yang tulus. Nah, itu yang pertama ada rasa peduli, care, ada tanggung jawab, kemudian ada rasa hormat dan pengetahuan. Jadi seperti itu. Ada 4 hal itu tadi yang dikatakan bahwa cinta itu masuk kategori cinta yang tulus. Yang pertama peduli, tanggung jawab, menghormati, dan yang terakhir adalah pengetahuan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada keunggulan. Nah, keunggulan itu sendiri dijelaskan sebagai sebuah dorongan untuk melampaui keberadaan yang pasif dan kebetulan menuju alam penuh makna atau kebebasan. Jadi pasti setiap individu itu kan memiliki keunggulannya, dan di sini dari keunggulan itu ditujukan untuk melampaui keberadaannya. Jadi tidak pasrah saja dengan keadaannya, bergerak maju seperti itu ya. Kemudian keberakaran. Di sini kebutuhan eksistensial ketiga adalah keberakaran. Keberakaran itu dikatakan sebagai kebutuhan untuk berakar atau merosot pulang kembali ke dunianya. Di sini dikatakan bahwa pada saat bersamaan kemampuan pikiran individu membuatnya menyadari bahwa mereka tidak memiliki rumah dan tidak memiliki akar. Konsekuensinya
individu tersebut memiliki perasaan keterasingan dan ketidakberdayaan ini menjadi tidak tertahankan, sehingga nanti bisa menimbulkan fiksasi. Artinya dia dalam keadaan tidak bisa bergerak maju ke tugas perkembangan selanjutnya, dan dia pada kondisi yang stagnan seperti itu. Jadi keengganan yang kuat untuk bergerak melampaui keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh seseorang seperti itu. Jadi tetap dalam keadaan nyamannya seperti itu. Kemudian kepekaan akan identitas di sini lebih dijelaskan kepada kemampuan untuk menyadari diri sendiri sebagai wujud yang terpisah. Nah, kalau kita pahami, ada beberapa kasus itu yang dirinya itu sampai dewasa tidak bisa terlepas dari kedua orang tuanya, baik itu ayah atau ibunya. Jadi sangat tergantung pada kedua orang tuanya. Dan di sini itu berarti dirinya itu masih belum bisa mewujudkan diri yang terpisah. Artinya dia pada dasarnya sudah punya kemampuan bahwa dia itu bisa bergerak maju tanpa tergantung dari ayah atau ibunya seperti itu. Dan di sini kalau dia masih mengalami ketergantungan itu sendiri, maka kalau dilihat dari teorinya Fromm, dia dikatakan belum sehat ya, karena belum bisa terpisah seperti itu. Nah, tanpa kepekaan akan identitas, manusia tidak dapat mempertahankan kewarasannya, dan ancaman ini mendorong mereka untuk melakukan hampir segala hal untuk mendapatkan kepekaan akan identitas seperti itu. Identitasnya sendiri itu bergantung pada ketertarikan individu dengan orang lain atau institusi seperti bangsa, agama, pekerjaan, atau kelompok sosial seperti itu. Saya yakin teman-teman ini kan dalam kepekaan akan identitas sendiri, terutama dalam berhubungan dengan orang lain, itu kan juga akan memiliki pertimbangan. Misalkan saya dari kelompok A, bagaimana kalau saya akan mencari identitas, kan berarti nanti kita belajarnya jadi kelompok itu, maka nanti kita menyaring dan menerapkan itu kan dari kelompok itu sendiri juga. Sama yang di sini katakan lebih umumnya bangsa, agama, pekerjaan, dan kelompok sosial seperti itu. Selanjutnya yang kelima atau terakhir kebutuhan dari teori kepribadiannya Fromm adalah kerangka orientasi. Nah, di sini dikatakan manusia terpisah dari dunia alam sehingga membutuhkan peta jalan, kerangka arah, atau orientasi untuk mencari jalannya dalam dunia. Nah, kerangka orientasi membuat manusia bisa mengatur berbagai macam rangsang yang mengganggunya. Makanya ini bisa dikatakan kerangka orientasi itu bagaimana individu itu memiliki prinsip atau berpegang teguh dalam prinsipnya, sehingga ketika ada gangguan-gangguan dari luar, dia tidak terlalu menghiraukan atau mengabaikannya seperti itu, karena sudah punya prinsip tadi atau kerangka orientasi dalam hidupnya. Nah, di sini manusia yang memiliki kerangka orientasi yang kuat dapat menjelaskan kejadian atau fenomena yang terjadi, sedangkan mereka yang tidak memiliki kerangka orientasi yang kuat, mereka berusaha menempatkan kejadian-kejadian tersebut dalam suatu kerangka agar dia mendapatkan penjelasan yang masuk akal mengenainya seperti itu. Jadi dikatakan caranya ngeles gitu ya, cara membuat alasan lah seperti itu. Kalau dirangkum ada kelima hal tadi, kebutuhan kebutuhan dalam Eric Fromm itu: keterhubungan, keunggulan, keberakaran, kepekaan akan identitas, dan kerangka orientasi. Nah, di sini kalau dipisahkan antara komponen komponen positif dan komponen negatif, bila keterhubungan, komponen negatifnya adalah individu itu kepasrahan atau dominasi. Dia bisa jadi pasrah dalam lingkungannya atau mendominasi. Kalau positifnya, dia akan menunjukkan sikap-sikap cinta seperti itu. Kalau kebutuhan kedua keunggulan, maka komponen negatifnya bisa jadi dia menjadi seseorang yang destruktif
merusak. Tapi kalau yang positif dia akan menunjukkan sikap-sikap kreativitasnya. Kemudian yang ketiga keberakaran. Nah, kalau keberakaran yang negatif dia akan fiksasi, dia akan dalam kondisi stagnan dalam tugas perkembangannya. Kalau keutuhan dia bisa melihat secara komprehensif. Kemudian kepekaan akan identitas. Kalau negatif dia akan melakukan penyesuaian dengan kelompoknya. Kalau positif dia akan memiliki sikap individualitas seperti itu. Jadi meskipun dalam kelompok dia tetap punya pegangannya sendiri, tidak ikut-ikutan, karena tidak selalu kelompok itu kan menunjukkan sikap-sikap yang positif. Ada kalanya juga mungkin ada yang menunjukkan sikap-sikap yang negatif. Kemudian yang terakhir kerangka orientasi. Kalau negatif maka tujuannya akan menunjukkan tujuan yang irasional atau tidak masuk akal. Kalau yang positif maka dia akan menunjukkan tujuan yang lebih rasional, seperti itu. Oke, selanjutnya ada penjelasan mengenai beban kebebasan. Nah, di sini beban kebebasan itu sendiri lebih dijelaskan sebagai pengalaman yang di dalam bukunya Face and Face itu dijelaskan pengalamannya si Fromm, bagaimana dirinya menjadi lebih mandiri dan tidak membutuhkan ibunya. Mereka mendapatkan kebebasan lebih untuk mengungkapkan individualitas, bergerak tanpa diawasi, memilih teman, pakaian, dan seterusnya. Namun pada saat yang bersamaan mereka merasakan beban dari kebebasan, yaitu mereka bebas dari aman saat berada dekat dengan ibunya. Jadi seperti itu yang dikatakan beban kebebasan, itu beban di mana dirinya mulai lepas dari kedua orang tuanya misalkan. Itu kan pasti ada beban kebebasan kalau dalam teorinya Fromm. Nah, di tingkat sosial dan individu, beban ini nanti akan memunculkan kecemasan dasar atau basic anxiety, yaitu perasaan bahwa kita sendirian di dunia, seperti itu. Itu kecemasan dasarnya. Nah, nanti Fromm juga akan menjelaskan mengenai kecemasan dasar itu menghasilkan rasa keterasingan dan kesendirian yang menakutkan. Jadi nanti ada mekanisme pelarian Fromm, yaitu kekuatan yang mendorong manusia. Nah, kekuatan itu yang dijelaskan yang pertama ada otoritarianisme. Nah, di sini jelaskan sebagai sebuah kecenderungan untuk menyerahkan kemandirian seseorang secara individu dan meleburkannya dengan seseorang atau sesuatu di luar dirinya demi mendapatkan kekuatan yang tidak dimilikinya. Jadi dia melebur dengan seseorang atau kelompok tertentu untuk meraih atau berupaya mendapatkan kekuatan yang tidak dimilikinya. Nah, di sini nanti ada dua jenis, ada masokisme dan yang kedua ada sadisme. Kalau masokisme itu menunjukkan rasa ketidakberdayaan, lemah, serta rendah diri dan bertujuan untuk menggabungkan diri dengan orang lain atau institusi yang lebih kuat. Kalau sadisme itu lebih neurotik dan lebih berbahaya secara sosial. Nah, seperti itu. Sadisme itu dijelaskan atau dicontohkan untuk lebih kepada bagaimana dirinya itu menunjukkan sikap-sikap yang agresif, melukai dan ingin melihat orang lain menderita, seperti itu. Kalau masokisme, meskipun dia dikatakan timbul rasa ketidakberdayaan, itu masih ada atau kedoknya kedok cinta dan kesetiaan. Meskipun hal itu juga tidak akan berkontribusi secara positif pada kemandirian dan autentitas dari dirinya, seperti itu. Karena tadi ya dia menyerahkan atau pasrah kepada orang lain atau institusi yang lebih kuat. Kemudian yang kedua ada sifat merusak atau destructiveness. Ini terjadi karena munculnya perasaan kesendirian, keterasingan dan ketidakberdayaan. Nah, ini ada perbedaan antara destructiveness atau sifat merusak dengan masokisme atau sadisme.
Nah, sifat merusak itu bergantung pada hubungan kesinambungan dengan orang lain. Sebaliknya, sifat merusak mencari jalan untuk menghilangkan orang lain. Nah, seperti itu. Ini lebih apa ya? Lebih berbahaya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini tidak ada ada ketergantungan dengan orang lain, tapi sudah lebih kepada dia memang memiliki dari tujuannya itu memiliki tujuan yaitu menghilangkan orang lain. Kalau masokisme atau sadisme itu kan masih ada keterhubungan dengan orang lain seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada konformitas. Nah, konformitas itu individu yang melakukan konformitas berusaha melarikan diri dari rasa kesendiriannya dan keterasingan dengan menyerahkan individualitas mereka dan menjadi apapun yang diinginkan oleh orang lain, seperti itu. Jadi dia bersedia menjadi apapun yang dikatakan oleh orang lain. Ya sudah, pasrah, seperti itu. Bedanya dengan otoritarianisme itu, kalau otoritarianisme itu masih ada tujuan yang ingin didapatkannya atau kekuatan yang tidak dimilikinya. Kalau konformitas ya sudah, dia pasrahkan seluruh hidupnya atau seluruh apa yang ada dalam dirinya kepada orang lain atau institusi yang lebih kuat, seperti itu. Selanjutnya ada kebebasan positif. Nah, kebebasan positif ini adalah pengungkapan penuh dan spontan dari potensi rasional maupun emosionalnya. Jadi dalam keadaan apapun dia secara bebas menyampaikan secara spontan dan rasional maupun emosional dari keadaan tersebut, seperti itu. Jadi di sini merepresentasikan bagaimana keberhasilan mencari solusi bagi dilema manusia tadi yang menjadi bagian dari dunia alam namun juga terpisah dari dirinya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya Fromm menjelaskan bahwa kepribadian itu tercermin dari orientasi karakter, yaitu cara relatif manusia yang permanen untuk berhubungan dengan orang lain, yaitu makanya dikatakan ada permanen atau yang dilakukan itu secara terus-menerus berkelanjutan, seperti itu. Fromm menjelaskan definisi kepribadian adalah keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi dan diperoleh yang merupakan karakteristik individu dan menjadikannya individu yang unik. Jadi beda atau berbeda dengan orang yang lainnya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Manusia menghubungkan diri dengan dunia melalui dua cara, yaitu asimilasi menggunakan suatu hal dan menghubungkan dirinya dengan orang lain atau sosialisasi. Nah, itu ada asimilasi menggunakan suatu hal atau sosialisasi, yaitu menghubungkan dirinya dengan orang lain. Nah, secara umum manusia dapat menghubungkan dirinya dengan hal atau orang lain secara non produktif maupun produktif. Oke, penjelasan pertama yaitu mengenai orientasi non produktif. Di sini ada 4 hal, yaitu yang pertama menerima segala sesuatu secara pasif, kedua eksploitasi atau mengambil sesuatu dengan paksa, kemudian yang ketiga menimbun objek, yang keempat memasarkan atau menukar sesuatu, seperti itu. Oke, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama reseptif. Nah, di sini merasa bahwa sumber segala hal yang baik berada di luar diri mereka atau di luar diri individu itu sendiri, dan satu-satunya cara untuk terhubung yaitu dengan dunia luar adalah dengan menerima hal tersebut, termasuk cinta, pengetahuan, dan kepemilikan materi, seperti itu. Nah, di sini individu ini dikatakan adalah individu yang lebih berpikir untuk menerima daripada memberi, dan mereka ingin orang lain melimpahkan mereka dengan cinta, gagasan, dan hadiah. Jadi reseptif, menerima saja atau pasif ya, seperti itu.
Sifat negatifnya yaitu dia pasif, pasrah, dan kurang rasa percaya diri. Kalau sifat positifnya adalah setia, penerimaan, dan rasa percaya diri. Yang kedua ada eksploitatif. Di sini meyakini bahwa sumber segala yang baik berada di luar mereka. Berbedanya dengan reseptif yaitu tipe yang eksploitatif itu lebih agresif dari apa yang mereka inginkan, bukannya menerima secara pasif. Jadi kalau reseptif itu pasif, kalau eksploitatif itu lebih agresif, seperti itu. Nah, biasanya dalam hubungan sosial mereka akan menunjukkan sikap-sikap yang cenderung licik atau kekuatan untuk mengambil pasangan, gagasan, atau milik orang lain. Nah, seperti itu. Nah, contohnya bisa jadi pelakor itu tipe-tipe yang eksploitatif. Karena apa? Karena sebenarnya dia tidak benar-benar mencintai pasangan lawan jenisnya, melainkan dia hanya berupaya untuk memeras hartanya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau sisi negatifnya dalam eksploitatif, karakter ini egosentris, angkuh, arogan, dan penggoda. Nah, sisi positifnya dia impulsif, bangga, menarik, dan percaya diri. Seperti itu. Yang selanjutnya menimbun. Nah, menimbun itu dikatakan sebagai karakter yang memiliki tujuan untuk menyimpan apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka memendam semuanya di dalam dan tidak mau melepaskannya sama sekali. Jadi mereka menyimpan uang, perasaan, dan pikirannya sendiri. Jadi dia tergolong orang yang menolak sesuatu yang baru. Jadi dia cenderung untuk hidup di masa lalu ya, seperti itu. Sisi negatifnya orang yang menimbun itu kaku, kemudian kegersangan, dan bersikeras, termasuk juga perilaku kompulsif dan kurangnya kreativitas ya tadi, karena dia tidak bisa menerima hal yang baru. Sedangkan karakter positifnya yaitu teratur, kebersihan, dan punya ketepatan waktu, seperti itu. Yang selanjutnya keempat itu ada memasarkan. Nah, di sini karakter ini lebih kepada karakter yang sesuai dengan perkembangan dari perniagaan modern, yaitu perdagangan bukan lagi sesuatu yang pribadi, namun dijalankan oleh perusahaan besar tanpa identitas yang jelas. Jadi di sini dikatakan bahwa kepribadian memasarkan itu melihat diri mereka adalah sebagai sebuah komoditas dengan nilai pribadi mereka bergantung nilai pertukaran, yaitu kemampuan mereka untuk menjual dirinya. Ini bukan dikatakan menjual fisiknya ya, tapi menjual bagaimana dirinya itu bisa diterima oleh khalayak umum atau banyak orang, seperti itu. Nah, di sini sifat negatif dari karakter pemasaran yaitu tanpa tujuan, oportunis, tidak konsisten, dan sia-sia. Sedangkan sifat positifnya kemampuan untuk berubah, berpikiran terbuka, kemudian memiliki kemampuan adaptasi dan murah hati, seperti itu. Oke, yang selanjutnya orientasi produktif. Kalau yang kelima sebelumnya adalah non produktif, yang sekarang adalah produktif. Dalam orientasi produktif itu setidaknya memiliki 3 dimensi, yaitu bekerja, mencintai, dan nalar, seperti itu. Nah, manusia yang sehat menilai kerja bukan sebagai akhir suatu hal, namun sebagai jalan untuk mengungkapkan diri secara kreatif. Jadi mengungkapkan dirinya secara kreatif itu melalui bekerja, seperti itu. Saya lanjutkan. Fromm meyakini bahwa orang yang sehat bergantung pada kombinasi dari kelima orientasi karakter yang ada, yang sudah dijelaskan tadi ya. Tadi 5 hal tadi orientasi karakter ya, yaitu reseptif, eksploitatif, menimbun, memasarkan. Jadi ada ketergantungan, seperti itu.
yang perlu dipahami, yang namanya kepribadian itu pada dasarnya seorang individu itu memiliki kepribadian yang bisa jadi lebih dari satu. Cuma yang sering muncul di di luar atau ditunjukkan itu adalah kepribadian yang dominan seperti itu. Artinya ada kepribadian lain yang pada saatnya itu tidak muncul, cuma muncul dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, yang lebih sering muncul itu kepribadian yang dominan tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu gangguan kepribadian yang dijelaskan oleh Eric Fromm. Di sini ada 3, yaitu nekrofilia, kemudian narsisme berat, dan simbiosis incest. Nekrofilia itu berarti cinta akan kematian dan biasanya mengacu pada pola kelainan seksual, yaitu misalkan ada seseorang individu yang ingin melakukan kontak seks dengan mayat, seperti itu, seksual dengan mayat. Nah, ini kan sudah menjadi sebuah kelainan ya, atau gangguan mental ya. Nah, ini perlu penanganan khusus. Kalau kalian sebagai konselor mungkin tidak bisa membantunya, lebih baik kalian referral ke ahli yang lebih kompeten, bisa psikolog atau psikiater seperti itu. Nah, Fromm sendiri menjelaskan nekrofilia bukan sebatas kelainan seks tadi, tapi melainkan bagaimana individu itu menunjukkan ketertarikan akan kematian seperti itu. Makanya di sini dia akan menunjukkan sikap-sikap yang melukai, kemudian rasis, penghasut perang atau preman. Nah, itu biasanya contoh-contoh yang seringkali ditunjukkan oleh gangguan kepribadian nekrofilia yang masih ringan ya. Kalau yang sudah berat, dia akan menunjukkan sikap yang destruktif, agresif, nah sewaktu-waktu melukai seperti itu. Dan gaya hidup orang ini itu lebih seputar dari kematian, kehancuran, penyakit, dan pembusukan seperti itu. Yang selanjutnya ada narsisme berat. Nah, pada dasarnya narsisme itu tidak serta-merta dikatakan gangguan. Ada narsisme yang baik. Narsisme yang baik itu dia memiliki ketertarikan akan tubuhnya sendiri, dan itu masih wajar. Artinya dia bisa menyadari dirinya sendiri dalam tataran yang wajar. Saya seperti ini, misalkan saya berparas tampan bla 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 bla, tapi itu dalam kategori wajar. Yang tidak wajar tuh misalkan contohnya saya ini orang tertampan di dunia. Nah, bahkan nabi-nabi pun itu kalah tampan dengan saya. Bisa jadi seperti itu sudah dikategorikan mengalami narsisme yang berat. Nah, terpakuan pada tubuh itu akan memunculkan hipokondriasis atau perhatian obsesif akan kesehatan dirinya. Nah, perlu diketahui jika seseorang itu menerima kritikan tajam akan kondisi dirinya, individu itu mungkin akan memunculkan depresi, atau orang tersebut akan muncul depresi, yaitu perasaan tidak berharga, rasa bersalah yang kuat, dan ini tadi yang disebutkan tadi, yaitu depresi, perasaan tidak berharga, rasa bersalah yang kuat, itu akan menjadi landasan dari narsisme yang berat seperti itu. Kemudian yang ketiga ada simbiosis incest. Nah, di sini diartikan sebagai ketergantungan ekstrim akan ibu atau pengganti ibu, jadi sangat bergantung kepada ibunya. Nah,
Simbiosis incest adalah bentuk berlebihan dari fiksasi terhadap ibu yang lebih umum dan lebih baik. Pria dengan fiksasi terhadap ibu membutuhkan wanita yang peduli, memanjakan, dan mengaguminya. Mereka merasa sedih cemas dan tertekan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kondisi ini secara umum normal dan tidak terlalu mengganggu kehidupan sehari-harinya kalau masih seperti itu. Namun, apabila dengan simbiosis incest, manusia menjadi tidak bisa terpisahkan dengan inangnya atau dengan ibunya. Nah, kepribadian mereka akan bercampur dengan orang lain sehingga jati dirinya akan hilang. Jadi dia tidak punya jati diri dan apapun dalam kehidupannya akan digantungkan kepada inangnya atau orang tuanya. Jadi yang sehat itu dikatakan kalau dia bisa terpisah dengan inangnya atau orang tuanya jika dia memiliki jati diri. Oke, itu tadi gambaran umum atau penjelasan singkat mengenai materi psikoanalisis humanistisnya Erich Fromm. Teman-teman bisa mencari materi lebih lengkap di buku, membaca buku, jurnal, kemudian e-book yang membahas tentang teori kepribadian. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi psikologi kepribadian dengan materi psikoanalisis humanistisnya Erich Fromm. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.